Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umrin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik para pemirsa, hari ini insya Allah kita kembali lagi dalam pembelajaran kita pada channel Amil dan Official untuk membahas ilmu-ilmu dalam proses kita memorizing Al-Quran. Ketika kita memulai menghafal Al-Quran, tentunya penting bagi kita untuk membangun alasan yang kuat. Karena dengan alasan yang kuat itulah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam membangun alasan, kita harus memperhatikan 3 pondasi. Yang pertama adalah pondasi grand why kita, kemudian pondasi big why kita, dan yang terakhir adalah pondasi strong why kita dalam proses menghafal Al-Quran. Ketika seseorang memiliki 3 pondasi ini, grand why, big why, dan strong why, dalam proses menghafal Al-Quran, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal para pemirsa. Nah, sekarang kita kenali dulu, apa sih yang dinamakan grand why? Grand why itu adalah ketika manusia memiliki reason, memiliki alasan pengabdian kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini kita sebagai muslim adalah mencintai, melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ akan lahir yang namanya kepastian, tantangan, eksistensi, hubungan, hingga perkembangan yang baik. Jadi yang dimaksud grand why dalam proses kita menghafal Al-Quran adalah alasan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengenal, kita harus tahu, kita harus pelajari privilege-privilege apa yang kita dapatkan ketika kita memiliki grand why, memiliki pemahaman grand why. Nah, satu, kita harus tahu privilege hari akhirnya. Kemudian kita juga harus tahu privilege dunianya dan privilege barzakhnya. Misal, Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat, di hari akhir. Di alam barzakh, dalam hadis riwayat Abu Umrah, dia meriwayatkan bahwa ketika manusia masuk ke alam kubur, kemudian akan muncul semburan api sebagai siksa kubur yang menghancurkan dari berbagai arah. Al-Quran itu akan menjadi penolong. Dan privilege-nya di dunia adalah Ahlul Quran, adalah keluarganya Allah. Jadi ketika kita mengenal yang namanya alasan-alasan ini, kita pelajari ini, privilege-privilege yang punya hubungan dengan akhirat, di situ kita punya alasan yang berhubungan dengan Tuhan kita. Oh, saya ingin ketika saya baca Al-Quran ini dapat syafaat, jadi keluarganya Allah. Kemudian nanti Al-Quran ini menjadi penolong. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan yang namanya hubungan kita kepada Sang Pencipta. Jadi kita harus bangun dari sisi itu dulu. Kita harus kenali yang namanya privilege-privilege dalam menghafal Al-Quran. Kita pelajari hadis-hadisnya itu, sehingga terbangun yang namanya pondasi yang baik. Ini namanya grand why. Nah, grand why itu kita menemukan yang namanya makna. Ya, jadi bukan hanya ketika kita melakukan sesuatu itu, bukan hanya dari sisi mendapatkan kepastian, tantangan, eksistensi. Seringkali orang mulai dari bawah. Yang benar adalah kita mulai dari atas. Itulah yang hebat sekali yang diajarkan oleh ISQ, oleh Pak Ari Ginanjar Agustian ya. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya kita bisa membangun grand why yang baik? Nah, tentunya di sini tadi sudah saya sampaikan gimana kita memahami privilege-privilege yang akan kita dapatkan ketika kita menghafal Al-Quran gitu ya. Didasari niat karena Allah, kemudian menemukan makna dan tujuan dalam melakukan sesuatu. Kita sebagai seorang penghafal Al-Quran haruslah membangun manfaat dengan memulai menghafal Al-Quran. Tentunya di sini ketika kita punya grand why yang baik, ya, kita punya kontribusi. Kita harus memberikan yang namanya manfaat. Tujuan niatnya apa?
Dulu kalau generasi Abbasiyah, karena Grand Way-nya baik, diajarkan dari kecil tentang bagaimana ketika melakukan sesuatu itu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya generasi Abbasiyah dulu itu ulama-ulama ilmuannya baik. Ilmuannya luar biasa. Nah, kemudian Grand Way itu akan menjadikan kita sukses di dunia dan akhirat. Ketika seseorang itu memiliki Grand Way yang baik, ya, maka Big Way dan Strong Way-nya itu akan baik juga gitu ya. Karena dia sudah membangun niat, innamal a'malu binniyatnya itu betul-betul lurus. Makanya selanjutnya hadisnya wa innama likulli imri'in ma nawa gitu ya. Kemudian selanjutnya membangun karena niatnya itu dengan benar ya. Jadi dia membangun Grand Way-nya itu dengan benar, dengan motivasi yang benar, yang paling tinggi. Bukan hanya kita membangun dari sisi oh saya itu alasannya karena mencari kepastian, karena tantangan, karena cinta saya melakukan itu. Nah, yang paling tinggi itu kan yang Grand Way-nya. Gimana dia menemukan sesuatu yang di sana itu pemaknaan dari Allah Subhanahu wa taala, makna yang dia temukan, kenapa dia harus menghafal Al-Qur'an. Jadi dia dimulai dari sini, dimulai dari Grand Why-nya, meaning and purpose-nya itu betul-betul dia dapatkan. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menemukan yang namanya Grand Why karena kita mempelajari ilmu Grand Why dan membangun alasan-alasan yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, selanjutnya kita harus punya Big Why. Big Why ini adalah alasan kita melakukan sesuatu. Kita ini mau jadi hafiz Quran itu kenapa? Kenapa kita harus sukses? Apa yang harus kita bangun menjadi seorang penghafal Quran itu apa? Bagaimana caranya? Nah, ini berhubungan dengan yang namanya Big Why. Bagaimana membangun sesuatu yang terukur? Jika Anda memegang Big Why, maka separuh perjalanan yang Anda ya ingin jalankan itu 50% sudah Anda jalankan. Gitu. Sudah Anda tempuh karena Anda punya ilmu Big Why. Anda tahu yang mana cara menghafal Quran. Jadi semuanya itu berdasarkan ilmu. Apakah ini masuk? Apakah ini bisa kita lakukan, apakah ini mungkin dilakukan gitu ya. Jadi semuanya itu terukur dengan baik. Makanya ketika kita ingin dapetin Big Why yang baik, kita harus punya yang namanya ilmu. Kita dalam proses menghafal Al-Quran itu butuh ilmu. Kemudian juga kita harus berani gagal. Karena banyak orang yang hari ini mereka memorizer Quran, tapi mereka ketika gagal akhirnya menyerah gitu, tidak jadi menghafal Quran. Nah, makanya orang yang punya Big Why itu separuh perjalanan dia sudah tumbuh. What-nya apa? Ya, saya menghafal Al-Quran ini karena apa? Apa sih menghafal Quran itu? Gitu ya. Kemudian awareness-nya apa? Di mana saya akan menyelesaikan hafalan Al-Quran itu? Kemudian how-nya gimana? Bagaimana saya menghafal Al-Quran? Why-nya gimana? Mengapa saya menghafal Quran? Jadi betul-betul Big Why itu adalah kita punya sesuatu pengetahuan untuk menggapai yang namanya kesuksesan. Kalau tadi Grand Why adalah membangun pemaknaan yang berhubungan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Big Why adalah cara untuk menempuhnya, mengenal cara menempuh untuk mendapatkan kesuksesan itu. Nah, ini penting juga. Big Why ya adalah gimana kita membangun pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita. Apa itu sukses menghafal Quran? Siapa itu yang sukses menghafal Quran itu siapa aja? Ya, kemudian juga kapan Anda akan sukses menghafal Quran itu kapan? Di mana kita akan sukses menghafal Quran? Mengapa kita harus sukses menghafal Quran? Bagaimana sukses menghafal Quran? Jadi betul-betul kita tahu. Kapan akan sukses menghafal Quran? Saya ini mau selesai kapan? Kemudian kenapa memang saya harus selesai menjadi seorang penghafal Quran? Gitu ya. Dan yang paling tinggi adalah bagaimana dia mengatur itu. Dari awal ketika dia menghafal, dia mempelajari yang namanya adab-adab terus begitu ya.
luar biasa, dan betul-betul menjadi yang namanya hamilul Quran. Jadi betul-betul terbentuk dengan baik. Nah, ini sama-sama kita pelajari sehingga kita bisa membangun yang namanya pribadi kita jauh lebih baik sebagai seorang penghafal Al-Quran. Makanya penting kita itu mendasari sesuatu itu dengan ilmu dulu. Kemudian ada adab, ilmu tentang adab. Bahkan Imam An-Nawawi menulis kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Nah, ini supaya kita sebelum kita menghafal, kita punya ilmu dulu. Ya. Ilmu yang baik. Sehingga ketika kita berpraktek pun, bikuai kita itu sudah kita dapetin. Gitu para pemirsa. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita sudah punya Grand Y, kemudian juga kita sudah punya Big Y, kita harus punya yang namanya Strong Y. Strong Y itu resultnya. Ketika saya setelah selesai, hasilnya apa? Ya, kalau orang ketika menghafal Quran, resultnya adalah hanya hafalan yang mungkin, ya, bukan menjadi seseorang ulama yang luar biasa, ya, Anda akan dapatkan itu. Karena result Anda memang itu. Tapi kita lihat generasi-generasi Abbasiyah setelah selesai hafal Quran, mereka kaji Al-Quran, kemudian menjadi ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Karena memang dia sudah punya rancangan result saya ini apa. Makanya resultnya itu luar biasa. Coba Abbas bin Firnas, ya kan? Kemudian ada ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Khawarizmi. Mereka dari sisi mereka memulai kegiatan mereka. Dari kecil mereka sudah mengenal Al-Quran sehingga resultnya baik. Resultnya impossible gitu ya. Ibnu Sina mengeluarkan buku tentang kedokteran. Ada Jabir bin Hayyan yang luar biasa. Banyak kita lihat di literatur-literatur sejarah. Nah, ini karena mereka punya strong way yang baik. Ya. Dan orang yang memiliki strong way ini, dia akan selalu bergerak dan melangkah. Karena dia tahu result saya ini yang mana. Saya akan terus bergerak sampai mendapatkan apa yang saya cita-citakan. Dan punya komitmen sampai finish. Makanya kita itu harus punya rancangan. Resultnya saya ini mau jadi hafiz Quran yang bagaimana? Apakah saya hanya hafizul Quran atau saya hamilul Quran gitu ya. Ada result yang luar biasa baik di situ yang dibangun. Nah, biasanya orang punya strong way yang baik ya. Dia punya karakter fokus biasanya dan terarah karena dia tahu resultnya kemana. Kemudian juga dia punya ambisi yang baik dan terus ya. Jadi nggak patah semangat orangnya, terus menerus. Kemudian juga ketika melakukan itu ringan dan nggak berat, karena mungkin ada orang-orang yang memorize Al-Quran yang karena disuruh dengan orang tuanya gitu. Akhirnya ketika dia melakukan itu, dia nggak ringan gitu. Makanya harus dibangun dulu yang namanya reason. Ya, harus dibangun dulu yang namanya alasan. Kenapa Anda mau menjadi seorang penghafal Quran? Kemudian juga orang yang punya strong way yang baik itu siap dengan resikonya, siap dengan tantangannya gitu ya. Nah, ini karakter-karakter yang harus kita miliki ya sebagai seorang penghafal Al-Quran ketika kita memiliki alasan yang baik. Konsepnya seperti ini. Jadi ketika seseorang itu punya grand why, alasannya yang berhubungan dengan Allah, kemudian juga dia punya big why caranya, dan juga dia punya strong why, di situ akan terjadi yang namanya keseimbangan alasan. Kalau kita hanya punya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak diiringi dengan big why. Nah, Islam mengajarkan kita ada usaha, kemudian juga ada doa, kemudian juga ada tawakal, gitu ya. Jadi nggak hanya tawakal aja setelah itu udah selesai, tapi kita harus punya cara. Big why-nya kita harus punya, strong way-nya, karakter resultnya dan tujuannya itu juga harus punya. Itulah yang menjadikan kita punya keseimbangan alasan. Makanya dalam kunci kita mau sukses menghafal Al-Quran, menanamkan software-nya Al-Quran ini, kita harus membangun grand why. Kemudian juga ada big why yang jelas. Kemudian juga yang terakhir, result-nya, strong why-nya itu jelas. Gitu ya para pemirsa. Nah, makanya harus seimbang. Alasannya harus seimbang. Grand why-nya itu berhubungan dengan jalur langitnya, akhiratnya. Big why-nya ini dia melakukan sesuatu dengan ilmu. Dan yang terakhir strong why-nya itu result-nya. Punya yang impossible, yang luar biasa, yang orang lain kalau orang melihat itu kayaknya nggak mungkin. Tapi bagi dia mungkin. Gitu.
dia punya karakter, dan juga memperjuangkannya itu secara totalitas. Itu yang namanya keseimbangan. Kenapa orang tiba-tiba berhenti di tengah jalan? Karena dia tidak seimbang alasannya. Mungkin bisa jadi hanya satu saja. Dia hanya tidak melengkapi yang lain. Makanya tiga ini harus kita cari. Para pemirsa yang dirahmati dan cintai Allah. Hikmah pembelajaran kita adalah dalam menghafal Quran kita dituntut memiliki alasan-alasan. Ya, kita menghafal Quran, ya kan, dalam Al-Quran, "Tafa min ibadina, faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat." Kita yang mana nih? Kita harus sukses menjadi seorang penghafal Quran yang hamilul Quran. Nah, makanya kita harus bangun yang namanya ilmu usul. Menghafal Quran itu ada usul. Usul menghafal Qurannya gimana? Kita harus punya ilmu itu. Dan yang terakhir, kita juga harus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Grand why, kita bangun. Kemudian big why, kita perluas ilmu kita. Dan yang terakhir adalah kita punya result. Strong why yang luar biasa. Itu dia yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda semua bisa menjadi penghafal Quran yang sabiqul bil khairat. Doakan kita juga sama-sama berjuang untuk bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran yang luar biasa sejati. Baik, terima kasih para pemirsa. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.